Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17 dan kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat akan kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mari kita akan sekali lagi berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur karena kami boleh kembali Tuhan belajar merenungkan akan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan waktu yang ada ini boleh kami pergunakan ya Tuhan dengan sebaik-baiknya. Untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan berbicara lebih jauh ketika kami bersama-sama merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami bukan hanya menjalani sebagai sebuah rutinitas, tetapi kami boleh mengerti hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memiliki makna yang sungguh indah, sehingga kami mengerti setiap rencana kehendak Tuhan bagi kami pribadi demi pribadi. Karena itu Allah Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami, jemaat Tuhan pada sore hari ini. Allah Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Kau layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Saya memberikan satu tema yaitu menghargai berkat Tuhan. Kita akan melihat bersama sore hari ini, kita akan belajar bersama bahwa waktu itu adalah berkat Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, ada sebuah lagu yang sudah sangat lama ya. Kalau seumuran saya ya mungkin pernah mendengar lagu ini. Itu dipopulerkan gitu ya, sebuah vokal grup Jericho tahun 1996, jadi hampir 30 tahun ya, 29 tahun. Kemudian ada penyanyi-penyanyi lain yang menyanyikan lagu ini, salah satunya nanti kita akan mendengarkan dari Herlin Pirena ya, dengan sebuah judul yaitu Jam Kehidupan. Ya silahkan multimedia akan menayangkan supaya kita tahu ya. Mungkin bagi para mahasiswa baru dengar bisa jadi ya. Karena ini lagu ini sudah sangat lama. Ya silahkan.
seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Ya, terima kasih tim multimedia. Ya, jadi ini lagunya memang ada kadang-kadang diberikan judul Waktu Tuhan, tetapi kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan, judulnya itu adalah Jam Kehidupan. Ya, silahkan slide yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan kata-kata di dalam pujian tadi, jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya diingatkan dengan pujian ini Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Jadi ini sudah lama sekali, sudah tidak pernah dinyanyikan ya, karena sekarang lagu-lagu itu sudah berkembang begitu luar biasa. Tetapi ketika saya mendengarkan lagu ini, ya, jam kehidupan diputar sekali. Ya. Jadi kalau jam itu kan maksudnya ada jam itu berarti harus digunakan ya, berarti harus terus hidup gitu ya. Dan menit demi menit, detik demi detik, menit demi menit gitu ya, digambarkan seperti itu. Dan itu terus berputar, itu seperti kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara. Dan kita tidak tahu seperti jam itu akan berhentinya kapan gitu ya. Tadi dalam pujian tadi dikatakan apakah hari ini, besok atau berapa minggu lagi kita tidak tahu. Tetapi yang penting adalah kita harus selalu sadar Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada kehidupan itu yang terulang atau berulang lagi. Kalau saya tidak bisa melakukan yang menjadi keinginanku dalam kehidupanku kali ini, mungkin nanti di kehidupan yang akan datang. Tidak ada Bapak Ibu. Ya. Jadi kehidupan itu tidak akan terulang. Kemudian dikatakan sekarang waktunya. Dan di ref tadi dikatakan, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Ketika saya mendengarkan Bapak Ibu dan Saudara, kata-kata itu sangat menyentuh dan sangat dalam. Karena ada banyak orang yang memiliki hidup, tetapi mereka tidak sadar gitu ya. Sudah memiliki Kristus. Tetapi seringkali yang terucap adalah, hidupku itu tidak ada artinya apa-apa. Ya sudah, kemudian mereka menjalani rutinitas itu saja. Tetapi ketika ditanya, apakah engkau kenal Yesus? Engkau terima Yesus? Terima. Engkau memiliki kasih Kristus? Ya punyalah, aku punya kasih Kristus. Apakah hidupmu berarti?
Mereka tidak bisa jawab Bapak Ibu. Jadi kata-kata di dalam pujian ini sesungguhnya. Ini tentunya dikarang ya, saya cari penciptanya. Tapi yang muncul kok penciptanya orang asing gitu ya. Ya enggak tahu, bisa jadi ini orang asing kemudian diterjemahkan begitu ya. Milikilah Kristus, milikilah kasih Kristus yang menjadikan hidupmu berarti. Berarti orang yang menjalani kehidupan itu, begitu terima Kristus, mengalami kasih Kristus. Seperti pujian yang terakhir kita naikkan, ku terhubung denganmu Tuhan. Coba kalau kita tanya, kita jujur ya Bapak Ibu dan Saudara. Apakah betul ketika kita selalu connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, maka ketika kita menjalani hari-hari kita, tidak selalu mulus hari-hari kita, tidak selalu menyenangkan yang kita hadapi. Ada penderitaan, ada kesesakan Bapak Ibu dan Saudara. Apakah tetap kita katakan, aku mau menatap masa depanku bersama-sama dengan Tuhan. Lalu di bagian terakhir dikatakan, bekerjalah di ladangnya agar hidup tidak percuma. Jadi saya katakan kenapa maknanya ini sangat dalam. Berarti hidupnya berarti, maka kemudian dia ingin menjadi berkat, berdampak gitu ya. Bekerja di ladangnya, ya ini mungkin kita katakan, oh bahasanya kok kuno ya, ini kelihatan kalau bahasa lama gitu. Sekarang ini sudah jarang ya, melayani Tuhan, paling begitu, tapi bekerja di ladangnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama. Bagaimana kebenaran firman Tuhan akan membawa kita. Segala hal yang akan kita renungkan sebetulnya itu sudah ada di pujian ini. Ya. Jadi kalau mau tahu ringkasnya, kesimpulannya, ya ada di pujian ini. Dengan sebuah judul, Jam Kehidupan. Mari kita melihat kehidupan kita. Jam kehidupan kita ada di mana? Ya. Ada di jam berapa? Ada di waktu yang seperti apa? Silakan slide berikutnya. Kenapa saya memberikan sebuah tema menghargai berkat Tuhan? Seringkali kita katakan kalau ditanya apakah engkau diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu bisa dalam bentuk apa saja Bapak Ibu dan Saudara. Oh kesehatan, iya betul. Uang, berkat, jasmani. Ya. Mungkin kita mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan, itu berkat Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita. Waktu itu adalah berkat Tuhan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah pencipta waktu. Dan manusia itu diatur oleh waktu. Hidup kita ini adalah menjalankan waktu Bapak Ibu dan Saudara. Berarti kalau waktu itu adalah berkat Tuhan, membuang-buang waktu berarti sama dengan membuang-buang berkat. Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak? Sama. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan berkat Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-15 nanti kita akan melihat ada banyak kata kerja di situ. Perhatikanlah, kemudian juga ada larangan gitu ya. Janganlah kamu seperti orang yang bebal atau orang yang bodoh. Pergunakanlah waktu, usahakanlah. Gitu ya. Jadi ini ada banyak kata kerja Bapak Ibu dan Saudara. Dan nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Makanya kan dimulai dengan kata karena itu di ayat 15. Latar belakangnya adalah Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat waktu itu.
Hari-hari ini jahat. Ada banyak ajaran sesat. Ada banyak hal yang bisa menggoyahkan imanmu. Kalau kita baca di pasal yang keempat, pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-14, dikatakan dengan sebuah judul manusia baru hidup sebagai anak-anak terang. Nah baru di ayat 15 kemudian ada kata penghubungnya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi karena kita sudah menjadi manusia baru. Sudah menjadi ciptaan baru. Kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama. Kita menjadi anak-anak terang karena itu. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, kata perhatikan itu dari kata bahasa Yunani aslinya, blepete dikatakan itu kata kerja perintah. Meneruskan suatu kegiatan. Berarti terus berjaga-jaga, berhati-hati, terus menerus memperhatikan. Karena apa? Waktu itu juga terus berjalan. Itu ya. Kan tidak pernah berhenti ya Bapak Ibu. Selama dunia ini ya kita masih merasakan, kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Jadi ini perhatikan, ini sebuah kegiatan yang terus menerus selama waktu itu masih ada. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Perhatikanlah, berhati-hatilah, teruslah engkau memperhatikan. Kira-kira seperti itu. Bapak, Ibu dan Saudara. Kalau kita melihat sekarang ini, baik saya, baik Bapak, Ibu dan Saudara, sering kali kita mengatakan dan kita merasakan sendiri. Kok cepet ya Bu, kok cepet ya Bu. Saya juga kalau ditanya, kok cepet ya Bu? Iya. Kita baru saja merayakan Natal, baru saja kita masuk tahun baru. Ya, ini sudah bulan kelima, mau setengah tahun gitu ya. Baru saja kita merayakan Paskah nanti di akhir Mei. Ibadah kenaikan Tuhan, doa 10 hari gitu ya. Pencurahan Roh Kudus. Kok cepat ya Bu, kok cepat ya Bu. Iya, cepat Bapak Ibu. Tetapi di sini firman Tuhan katakan karena itu. Karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Kita sudah semakin terhubung dengan Tuhan. Semakin ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seharusnya kita semakin memperhatikan hidup kita ini. Silahkan slide yang berikutnya. Karena itu biarlah kita memiliki sikap, 3 sikap dari ayat 15, 16, 17. Yang pertama adalah seperti di ayat yang ke-15. Perhatikanlah dengan seksama, dengan cermat bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita, saya, Bapak, Ibu dan Saudara menjalankan waktu setiap hari. Bapak, Ibu dan Saudara. Maka yang pertama sikap kita adalah berhati-hati, memperhatikan. Maksudnya sama ya, mencermati. Hidup kita ini Bapak, Ibu dan Saudara hanya satu kali. Tadi di awal sudah saya singgung ya. Tidak bisa terulang lagi. Bisakah nanti di kehidupan yang akan datang aku akan melakukan ini? Tidak bisa. Hidup kita ini hanya satu kali. Hidup menjalankan waktu pemberian Tuhan karena keterbatasan waktu hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang memperhatikan dengan cermat bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Seringkali dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan Tuhan Yesus ketika mengajar memberikan perumpamaan, perbandingan. Supaya kita ini mengerti, supaya kita ini jelas. Hari-hari ini jahat. Kita bisa melihat orang-orang di luar sana, di luar Tuhan. Kok semakin ngeri ya Bu? Betul Bapak Ibu dan Saudara. Semakin mencemaskan kita, betul. Dan kita diminta untuk memperhatikan hidup kita ini. Bukan memperhatikan orang lain. Tetapi antara kita pribadi dengan Tuhan. Di sini dikatakan jangan seperti orang bebal, orang bodoh. Berarti ini sesuatu hal yang sangat kontradiksi ya, kontras. Kalau orang bijaksana, mereka menggunakan waktu dengan cermat, mereka mengelola waktu dengan cermat. Saya juga bergumul Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Tuhan berikan kepercayaan pekerjaan Tuhan. Dan ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Saya katakan kenapa Tuhan kok muncul lagi firman Tuhan ini. Saya ini belum bisa melakukan, saya katakan. Mbok yang lain gitu ya. Tetapi dalam minggu ini begitu kuat kebenaran firman Tuhan ini beberapa waktu yang lalu saya katakan. Saya belum bisa. Saya belum menjadi orang yang arif. Bapak, Ibu dan Saudara. Nanti kita akan melihat bagian yang kedua. Makanya kata kerja di situ usahakanlah. Saya katakan Tuhan saya belum bisa. Bapak, Ibu dan Saudara. Ketika kita dipercayakan Tuhan. Ketika umur kita bertambah. Sebagai orang tua. Seringkali orang tua katakan. Waduh kalau sudah tua nanti aku akan menikmati hari tua. Ya Bapak Ibu dan Saudara, seringkali itu dalam kenyataannya tidak begitu gitu ya. Aduh aku ini ingin punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Aku mau ikut ibadah komisi, ibadah pikat. Waduh kok enggak bisa gitu ya. Karena harus ngomong, harus macam-macam gitu ya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita mari kita memperhatikan sekarang ini. Karena hidup kita ini berharga. Jadi kenapa kita harus baca dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat A ya khususnya yang di situ. Kita lihat di Yesaya pasal 43 ayat yang keempat A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Kadang-kadang kita tidak sadar dengan apa toh yang menjadi ya kalau pakai istilah sekarang ya. Ekspektasinya Tuhan gitu ya terhadap kita. Gitu ya. Bahwa kita ini di mata Tuhan sangat berharga. Tapi bagaimana ketika kita mencermati hidup kita ini? Seringkali masih ada penyesalan dalam diri kita. Padahal firman Tuhan sudah jelas ya tadi. Engkau sangat berharga, engkau mulia dan aku mengasihi engkau. Apapun keadaanmu, bagaimanapun hidupmu. Makanya di sini dinasihatkan oleh Rasul Paulus hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kita tidak mengingat lagi di hidup kita yang lama. Sebab ketika kita mengingat terus hidup kita yang lama. Bukankah waktu kita habis Bapak Ibu? Energi kita juga habis. Kenapa aku dalam keluarga yang seperti ini? Kenapa dulu aku begini? Kenapa? Kemarin ketika saya rapat dengan komisi Tunas Remaja, saya bersyukur ketika ditanya maunya apa, temanya apa gitu ya.
Kemudian anak-anak tunas remaja ini saya tanya, coba kamu berpikir melihat kehidupan anak-anak remaja sekarang ini. Tentunya di dalam acara retret, meskipun dalam bentuk camp gitu ya, camping. Tapi kamu itu mau apa tahun ini gitu ya, tidak cuma asal kumpul-kumpul gitu ya. Lalu mereka katakan ada yang usul, Bu, bagaimana kami ini mengasihi diri kami ini sendiri dulu. Oh betul saya katakan, kalau kamu berdamai dengan dirimu, maka kamu akan mengasihi orang tuamu. Ya kan ada banyak pergumulan di antara anak-anak remaja yang menyesal, yang pahit hati, yang sakit hati dengan orang tuanya, macam-macam persoalan dalam kehidupan anak-anak remaja. Saya katakan, ya nanti kami akan gumuli untuk merumuskan temanya seperti apa. Tetapi di sini saya belajar Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana anak-anak remaja pun, anak-anak tunas remaja. Mereka kelihatannya di depan gitu ya, biasa-biasa aja, hai gitu ya. Tapi ketika ditanya dari hati ke hati, ternyata pergumulannya juga tidak sedikit. Jadi di sini kita melihat bersama kalau kita sudah menjadi anak-anak terang, kita sudah diciptakan baru. Karena itu perhatikanlah dengan cermat bagaimana kamu hidup. Kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Banyak belajar firman Tuhan. Dan kita tidak mau menjadi orang yang bodoh seperti waktu-waktu yang lalu sebelum kita mengenal Tuhan. Apa tuh bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan kalau begitu? Ya Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga ketika kita menggunakan waktu, orang akan melihat kesaksian kita. Oh ini yang disebut orang yang arif, orang yang bijaksana. Bukan orang yang bebal. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini. Bagaimana orang bisa begitu cuek, bisa begitu santai gitu ya. Mereka katakan ini hidupku, ini waktuku. Nanti kita akan melihat bagian yang kedua. Kenapa kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana? Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, biarlah kita terus mengingat bagaimana di ayat Yesaya pasal 43 ayat yang keempat-a. Kita ini sangat berharga, kita ini mulia, kita ini sangat dikasihi Tuhan. Maka mari kita juga menghargai Tuhan. Menghargai berkat Tuhan. Karena dia saja dengan model kita ini ya Bapak Ibu ya. Yang seringkali masih membuang-buang berkat Tuhan, masih banyak hal. Tetapi dia sangat mengasihi kita. Karena itu biarlah kalau saya tanya bagaimana dengan sore hari ini. Apakah kita mengaminkan janji Tuhan ini? Aku tidak mengingat lagi masa laluku, aku tidak mengingat lagi hal-hal yang memahitkan. Tapi kalau sekarang ini aku sudah terima Yesus. Kita baru saja merayakan Jumat Agung Paskah. Biarlah itu yang memberikan semangat kepada kita untuk lebih lagi bijaksana, berhati-hati, semakin cermat menggunakan waktu kita. Slide yang berikutnya. Sikap kita yang kedua Bapak Ibu dan Saudara adalah, di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya juga sudah pernah sampaikan ini di Blessing Morning ya, karena waktunya hanya 8 menit, jadi cuman sedikit ya, tentang Kairos dan Kronos. Di ayat yang ke-16 ini Bapak Ibu dan Saudara, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ini sebetulnya lebih menunjuk kepada waktu ini kesempatan ya.
Jadi di terjemahan yang lain dikatakan manfaatkanlah kesempatan gitu. Jadi artinya ini adalah kairos. Jadi kata waktu itu dalam bahasa Yunani di perjanjian baru itu ada kairos, ada kronos. Meskipun ada satu lagi tetapi yang sering dipakai dua kata ini. Nah kata kairos itu berarti saat yang tepat atau saat yang benar di antara suatu periode waktu yang berjalan dalam atau di antara suatu periode waktu yang berjalan. Nah waktu yang berjalan ini Bapak Ibu dan Saudara itu kronos. Jadi kalau kronos itu adalah waktu yang berjalan, perjalanan waktu secara berurutan, ya. Maka dalam bahasa Indonesia kita kenal kronologi. Gitu ya. Jadi waktu yang berjalan berarti dari apa? Dari detik, terus ke menit, jam, gitu ya. Hari, minggu, bulan, terus tahun, dan seterusnya. Itu kronos. Jadi di antara perjalanan kita ini Bapak Ibu dan Saudara, bukan hanya dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, rutin begitu terus. Tetapi di antara kronos itu ada satu periode atau satu saat atau satu kesempatan yang tidak datang kedua kali. Ada saat yang tepat, saat yang benar. Dan saya katakan di sini, kairos adalah waktu di mana Tuhan bertindak. Ya, jadi kalau kita belajar kitab-kitab Injil, ada begitu banyak ya, orang-orang yang menantikan Yesus, orang-orang yang dipulihkan Tuhan Yesus. Dan mereka sungguh-sungguh menggunakan waktu itu. Misalnya contoh kisah Sakeus. Ketika dia mendengar, ketika dia tahu bahwa Yesus akan lewat di situ. Apa yang dilakukan Sakeus, Bapak Ibu? Banyak orang juga pengen ketemu. Apapun dia kerjakan, ya, apapun dia lakukan, dia usahakan. Ini kairos, ini kesempatan yang tidak akan terlewatkan lagi. Karena dia badannya pendek, lalu dia naik ke pohon. Dan di saat itulah Bapak Ibu dan Saudara, Yesus melihat dan pas yaitu kontak mata gitu ya. Turunlah Sakeus. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dan terjadi keselamatan dalam kehidupan Sakeus. Kalau kita pernah mendengar tentang kisah ini, latar belakang dari Sakeus, seorang kepala pemungut cukai yang hidupnya penuh dengan kesusahan ya karena dia dimusuhi banyak orang ya. Dia bekerja untuk pemerintahan Romawi malah ngambil uang lebih ya untuk bangsanya sendiri. Jadi dia tidak disenangi orang. Jadi di situ dia sudah rasakan aduh rasanya nggak enak gitu ya. Dan dia membutuhkan Yesus dan ini kesempatan, ini kairos. Waktu yang bersifat kualitatif ya. Karena ini tidak selalu ada. Dan masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang kairos ini. Bapak, Ibu dan Saudara. Saya tuliskan di situ juga bisa ada di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kalau masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik, lakukan itu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kronos? Meskipun di sini dicatat pergunakan waktu di ayat 16 tentang kairos. Tetapi ini juga berarti dalam waktu kronos pun juga itu penting. Seringkali orang mengatakan, wah kalau yang rutin itu tidak terlalu penting Bu. Yang penting itu adalah kairos. Tidak. Baik kronos, baik kairos sama-sama penting. Kenapa kita melakukan ibadah juga rutin? Setiap minggu rutin toh Bapak Ibu ya.
Hari Minggu itu rutin ya. Waduh saya sudah melakukan Bu, setiap minggu ini sudah 10 tahun. Gitu. Ini kan rutin ini Bapak Ibu ya. Ketika kita menjadi orang yang ahli masak, belajar, karena kita rutin masak setiap hari. Gitu kan? Ya. Oh saya bisa main musik Bu, karena saya rutin berlatih setiap minggu. Tapi kalau lama-lama rutinitas itu jenuh itu Bu. Gitu ya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa tidak terlalu penting tentang kronos ini. Yang penting kairos, sama-sama penting. Memang ketika kita melakukan misalnya ada sesuatu yang aduh Bu jenuh gitu ya. Latihan terus. Kita boleh beristirahat enggak Bapak Ibu dan Saudara kira-kira? Boleh enggak? Boleh istirahat enggak? Boleh. Istirahat terus? Jangan ya. Iya. Yesus sampai juga istirahat. Istirahat boleh. Tetapi setelah itu kita pun juga melakukan lagi rutinitas kita. Ketika kita rutin berdoa kepada Tuhan. Ketika kita rutin saat teduh kepada Tuhan. Ketika kita rutin beribadah Sabat. Kenapa kita bisa jadi sampai hari ini? Karena itu kronos berjalannya waktu secara kuantitas. Kalau kronos itu berbicara secara kuantitas, tetapi kalau kairos itu kualitas. Ya. Dua-duanya ini sama-sama penting Bapak Ibu dan Saudara. Sebab di dalam proses-proses kehidupan kita dibutuhkan waktu Bapak Ibu dan Saudara. Coba kalau kita mengingat masing-masing kita bisa sampai hari ini. Waduh Bu, prosesnya panjang. Prosesnya itu tidak pendek, panjang ya. Saya jatuh bangun Bu, saya waduh sudah dibanting wah sudah Bu. Tetapi ketika kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Mempergunakan waktu rutin itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tahu mana yang kita gunakan untuk bersekutu. Bijaksana tadi itu kan, itu kalau mau dibahas ya panjang Bapak Ibu. Nah gimana Bu cara mengelolanya? Makanya saya katakan Tuhan saya masih belum bisa. Ya. Kalau Bapak Ibu tanya saya tipsnya, ya bisa saya sampaikan tapi saya sendiri aduh rasanya berat Bapak Ibu. Tetapi kita bersama-sama berusaha bagaimana atau caranya. Ya. Kalau kita melihat di luar sana. Berapa jam dalam satu hari digunakan untuk Tuhan. Untuk sesama. Untuk gadget kita. Untuk hobi kita. Untuk memikirkan tentang pekerjaan Tuhan. Hanya kita sendiri. Masing-masing yang bisa menjawab Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu bagian yang kedua ini. Memanfaatkan kesempatan yang ada. Di dalam kronos urutan waktu itu berjalan detik demi detik. Di tengah-tengah itu ada kairos. Kesempatan-kesempatan yang tidak datang 2 kali. Janganlah kita menyesal Bapak Ibu dan Saudara. Ketika saya melakukan pelayanan visitasi, seringkali Tuhan memberikan latihan, pelajaran untuk saya. Harus membesuk orang ini harus sungguh-sungguh didoakan. Ada sesuatu hal yang sangat penting. Gitu. Tapi ketika kami tidak berjumpa, aduh saya rasanya juga kecewa gitu ya. Padahal ini sungguh-sungguh penting ini ya. Kemudian di tengah-tengah pelayanan itu Tuhan seringkali berikan hikmat. Ini kairos, ini bagaimana caranya gitu ya. Ketika saya tanya apakah perginya lama atau tidak, ya sudah. Gimana caranya, enggak tahu nanti kita berkunjung ke satu tempat yang lain. Lalu saya katakan nanti kami akan kembali lagi. Dan ketika kembali kita juga berharap, kita juga berdoa akan ketemu. Dan seringkali saya melihat
Kesempatan itu harus diraih. Dan puji Tuhan ketika kembali lagi pas ketemu orangnya. Itu baru salah satu contoh Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kesempatan-kesempatan emas yang Tuhan berikan untuk kita? Apakah itu lewat begitu saja? Slide yang berikutnya. Yang ketiga adalah di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini diulangi lagi ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Di ayat yang ke-15, janganlah seperti orang bebal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tadi perhatikanlah ya. Dalam pengertian bahasa Yunani dikatakan bahwa itu sebuah kegiatan yang harus terus-menerus dilakukan selama waktu itu berjalan. Tetapi bagian yang ketiga ini, kenapa kita harus memperhatikan hidup kita, kenapa harus menggunakan waktu dengan bijaksana. Yang ketiga adalah tujuannya adalah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Maka saya katakan pujian jam kehidupan di awal tadi. Milikilah kasih Yesus, bekerjalah di ladang Tuhan supaya kamu mengerti makna hidupmu. Jadi ketika saya dengarkan, diingatkan lagu itu, nah itu sudah menjadi sebuah ringkasan. Ketika kita menggunakan waktu dengan bijaksana, ketika kita terus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka di sini dikatakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tetapi itu tidak bisa dipisahkan dari kalimat apa Bapak Ibu? Tetapi usahakanlah. Jadi kita harus berusaha memanfaatkan waktu. Kata aslinya memanfaatkan itu juga kata lainnya adalah menebus atau merebut gitu ya. Kenapa perlu kata-kata ini? Karena merebut itu artinya adalah memperoleh sesuatu dengan susah payah, penuh perjuangan, merebut setiap kesempatan yang ada supaya tidak diambil oleh si jahat. Jadi setiap hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menjadikan waktu itu digunakan dengan tidak efektif bisa. Menjadi waktu itu kurang optimal. Gitu ya. Loh kok tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu kok sudah malam, tahu-tahu kok sudah minggu lagi, tahu-tahu kok besok sudah Senin lagi. Ya. Sementara ada banyak hal yang belum selesai dalam hidup kita. Ini sekali lagi ini menjadi pergumulan juga bagi saya Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu di sini dikatakan kata kerjanya, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah, manfaatkanlah, arti yang lain adalah menebus. Ini sesungguhnya kalau dipelajari ini juga ada kaitannya dengan Yesus menebus dosa-dosa kita. Penebusan dosa. Yesus itu merebut kita dari kuasa maut. Bagaimana si jahat ini ingin seringkali menghalangi kita, menjatuhkan kita, merebut waktu-waktu kita. Ini yang memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam kehidupan kita. Apa toh artinya merebut, ya? Kalau HP kita diambil, apa kita, oh silahkan. Ya kan tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Kita jalan gitu tiba-tiba ada orang ngerebut. Oh ya sudah aku nanti beli lagi gitu ya. Wah langsung apa yang kita lakukan kalau HP kita. Wah akan sekuat tenaga lari gitu ya. Ada orang yang mau merebut motor kita, wah kita akan berusaha gitu. Ini gambarannya. Jadi merebut berarti memperoleh sesuatu dengan susah payah, penuh perjuangan. Dalam hal ini kebenaran firman Tuhan mengatakan, merebut setiap kesempatan yang ada supaya
tidak diambil iblis atau si jahat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu adalah jalan terbaik untuk menebus waktu kita. Makanya kalau kita bisa jadi seperti sekarang ini, kita jangan lupa kita ini sudah melewati proses ya. Aduh Bu, betul Bu, ikut Tuhan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Bukan yang enak-enak ya Bapak Ibu ya. Ada begitu banyak waktu yang dibutuhkan untuk kita lebih mengenal kasih Yesus. Untuk lebih mengenal tentang kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Semua butuh waktu Bapak Ibu. Tinggal kita ini modelnya mau seperti apa gitu ya. Apakah kita betul-betul mengusahakan, betul-betul ingin menebus, merebut setiap kesempatan dari si jahat? Atau kita santai saja, masih ada esok hari gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita melihat orang di luar sana, ketika mereka berusaha, ini saya bandingkan dengan orang yang berusaha ya. Persaingan dagang ini sekarang kalau misalnya ini ya, ada usaha buka jam 8, kalau dia ingin merebut pelanggan caranya buka jam berapa? Jam 7. Buka jam 7, mau merebut lagi pelanggan, bukanya jam berapa? Jam 6. Mau merebut pelanggan lagi, masih tidur, dia sudah buka. Gitu ya. Kenapa ada yang, loh Bu, ini kok sudah buka jam 6 ya? Gitu ya. Di dekat ini, kalau Bapak Ibu dan Saudara tahu di Kelaseman ya, tempat kami ini di Kelaseman sekarang sudah tidak usah ke pasar ya, ramenya minta ampun. Di dekat saya ini saya dengar ya, jadi ada toko buah, toko snack, toko sayur gitu ya, warung sayur gitu ya. Bukanya jam 6. Wow, saya gitu ya. Jadi yang lain-lain buka jam 7, dia buka jam 6. Untuk apa toh? Merebut gitu ya, kira-kira saya mau dapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu. Bagaimana di dalam kehidupan kita harus berhati-hati dan waspada. Berhati-hati, memperhatikan sebab si jahat itu akan merebut waktu-waktu kita. Akan menjauhkan kita dari Tuhan. Mungkin waktu yang lalu kita sudah kenal dengan Tuhan. Waktu yang lalu kita sudah dalam proses yang naik. Saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan kita hari ini. Semakin naik atau turun? Makanya pertanyaan saya tadi. Kita ada di jam kehidupan. Kapan? Jam pagi, siang, sore, malam. Mari biarlah melalui firman Tuhan ini, slide yang terakhir. Kita merefleksikan diri kita masing-masing. Kita sudah sering kali mendengar pernyataan ini. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan adalah misteri, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah kita pulang dari tempat ini, besok, bulan depan kita tidak tahu. Masa kini adalah kesempatan. Hanya ada satu waktu yang penting yaitu saat ini. Kita tidak dapat mengendalikan masa lalu dan masa depan. Yang lalu biarlah berlalu. Tuhan menginginkan kalau kita sudah menjadi manusia baru, anak-anak terang. Mari kita memperhatikan hidup kita. Kita harus bijaksana menghargai berkat Tuhan. Karena waktu itu adalah berkat. Dengan memanfaatkan waktu dengan baik dan benar. Di saat ini jangan menunda lagi. Baik waktu itu yang berjalan atau kronos. Ataupun setiap kesempatan yang datang. Yaitu kairos di tengah-tengah kronos, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Mari kita terus usahakan, terus tebus, terus rebut. Supaya tidak direbut oleh si jahat. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa.